Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon maaf saya berdiri aja di sini supaya lebih fleksibel. Dan saya mengucapkan selamat datang bagi peserta seminar. Ada Bapak dosen, kemudian ada Ibu guru mungkin, dan ada banyak mahasiswa yang ada di sini. Saya akan membahas sedikit tentang bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran, tapi dengan menggunakan bantuan digital literasi. Dan pemaparan saya ini saya akan berbagi menjadi beberapa bagian. Ya, yang pertama saya akan menunjukkan ada angka-angka statistik tentang realita yang ada sekarang. Kemudian dari realita itu saya arahkan kepada digital literasi. Apa pengertian digital literasi? Kemudian tingkatan-tingkatan yang ada dalam literasi digital atau digital literasi. Dan nanti pada bagian akhirnya saya akan men-share bagaimana kita meningkatkan kualitas belajar maupun mengajar dengan menggunakan bantuan digital literasi. Ya, ini data ini saya ambil langsung dari Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJJI dan Survey Center. Kita lihat kenyataan yang ada sekarang. Kalau kita berbicara tentang penetrasi pengguna internet dalam tahun terakhir ini, tahun 2019 sampai 2020, kalau kita lihat pengguna internet yang ada di Indonesia dalam tahun itu, ini adalah survei yang paling baru, adalah 196,71 juta jiwa pengguna internet. Dibanding dengan penduduk Indonesia saat ini 266,91 juta jiwa. Nah, jumlah pengguna internet menurut data ini cukup banyak ya, ada 73,7%. Kalau kita bandingkan tahun lalu, tahun 2018 dengan sumber data yang sama, ini hanya 64,8%. Jadi mengalami peningkatan dalam hal penetrasi pengguna internet yang ada di Indonesia. Mari kita lihat, kita fokuskan sedikit lagi, kita memfokuskan pada daerah-daerah pengguna internet di pulau-pulau yang besar yang ada di Indonesia. Kita lihat di sini yang menduduki peringkat yang paling tinggi penggunanya yaitu berada di Pulau Jawa 56,4%. Kemudian di Sumatera 22,1%. Adapun Sulawesi kita berada pada urutan ketiga ya 7,0%. Kalau kita persempit lagi di Sulawesi kan terdiri atas beberapa pulau, provinsi ya. Nah, kita fokuskan pada di Sulawesi Selatan. Ini data dari tahun 2018 dan 2019. 2018 pengguna internet yang ada di Sulawesi Selatan itu 72%. Kalau 2019 turun sedikit 65,2%. Kalau kita lihat keseluruhan angka-angka ini masih ada di atas kita ya. Sulawesi Selatan bukan yang paling banyak pengguna internetnya, tapi ini adalah angka-angka berdasarkan mungkin ada kriteria tertentunya. Tapi sebenarnya pengguna internet yang ada di Sulawesi Selatan sangat banyak. Kalau kita lihat di sini, ini dalam data tahun 2009 Sulawesi Selatan ini 5,7 juta jiwa pengguna internet. Itu termasuk Anda, termasuk guru-guru, termasuk adik-adik kita, baik yang belajar maupun yang tidak belajar. Ya, statusnya pelajar yang bukan status pelajar. Meskipun demikian, ini tahun 2019, tahun 2018 itu 6,2 juta pengguna internet. Jadi meskipun data-datanya tadi itu kita urutan ketiga, tapi sebenarnya kita paling banyak di Sulawesi ini paling banyak menggunakan teknologi internet. Lalu apa artinya ini data-data tersebut? Apa artinya bagi kita? Ya,
karena pengguna internet sangat banyak, apakah ada artinya bagi kita? Ya, bagi saya ini ada dua, maknanya ada dua. Yang pertama bisa sebagai harapan dan bisa sebagai tantangan, ya, utamanya dalam pembelajaran, proses belajar mengajar. Saya hanya memfokuskan pada dunia pendidikan, karena kalau kita berbicara tentang dunia-dunia yang lain sangat banyak, nanti akan melebar. Jadi saya akan persempit hanya pada dunia pendidikan. Harapannya, ya, ketika jumlah pengguna internet tersebut jumlahnya sangat banyak, kita mempunyai harapan. Harapannya di situ yaitu bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas mengajar, kualitas belajar secara efektif dan efisien. Kemudian challenge-nya, bagaimana kita memperoleh, bagaimana caranya, apakah ada cara yang bagus untuk memperoleh tujuan kita tersebut. Di samping itu challenge-nya ada yang bersifat advantage dan disadvantage, ada potensi-potensi yang lain. Kalau saya bahasakan secara sederhana, penggunaan internet itu bagai pisau bermata dua. Satu sisi bisa membawa manfaat, sisi yang lain bisa juga membawa hal yang tidak bermanfaat. Kita ambil yang bermanfaatnya saja. Baik, melihat data-data atau angka-angka tersebut, nah ini silahkan dibuka dulu. Kalau Anda mempunyai HP, silahkan dibuka HP-nya dan ke sini tulis, ketik www.menti.com atau menti.com. Nah, ini berkaitan dengan penggunaan teknologi tersebut. Ya, ada 5 pertanyaan yang ada di situ. Ketika Anda belajar maupun mengajar, tentunya Anda memiliki aplikasi yang Anda gunakan. Nah, di situ Anda bisa menjawab kelima-limanya, kalau semua atau sebagian dari itu. Ya, mari kita lihat hasilnya. Ya, silakan dikirim semua hasilnya dan kita lihat di sini. Dia akan terupdate secara real time. Nah, rupanya yang selama ini kita gunakan dalam proses belajar maupun mengajar, apakah itu pada mata kuliah bahasa Inggris atau mata kuliah yang lainnya atau mata pelajaran yang lainnya, kita lihat di sini ternyata yang paling banyak hurufnya besar, artinya banyak yang menggunakan. Kemudian yang kedua ada yang menggunakan juga Google Meet, kemudian WhatsApp, kemudian ada Google Classroom. Kalau yang lain-lain ada yang menggunakan Edmodo ya, kemudian ada Quizzes, ada Facebook, ada Mendeley. Ya, sudah ada beberapa ya. Nanti hal-hal yang tampil di sini nanti akan saya hubung-hubungkan. Ada yang disebut sebagai digital competence. Nah, saya tutup ini. Ya. Ya, sekarang setelah kita berinteraksi sedikit dengan hal-hal yang mungkin selama ini kita gunakan atau membantu kita dalam proses belajar mengajar, karena hal tersebut yang kita gunakan tadi itu berhubungan dengan literasi digital atau digital literasi. Nah, pertanyaannya, apa itu literasi digital? Ini konsep ini sebenarnya sudah sekitar 23 tahun yang lalu sudah ada oleh Paul Gilster.
pada tahun 1997 konsep tentang digital literasi sudah ada ya. Menurut Paul Gills dalam Bowden bahwa literasi digital merupakan satu kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai jenis format yang ini dipresentasikan atau diakses hanya menggunakan komputer. Jadi digital literasi pada saat awal-awal dikumandangkan itu hanya dibatasi pada penggunaan komputer. Sepanjang kita bisa menggunakan komputer, maka kita sudah mempunyai digital literasi. Nah, untuk digital literasi tersebut, literasi digital maksud saya, banyak pemahaman bergantung pada sektor atau area di mana kita mau menggunakan. Nah, saya hanya membatasi pada masalah di dunia pendidikan. Menurut NG, ini beberapa puluh tahun setelah literasi digital diungkapkan, pertama diperkenalkan, bahwa ini mengacu pada literasi yang multiplicity of literacies. Ini yang berhubungan dengan teknologi digital. Tadi kemunculan yang pertama itu hanya dibatasi pada komputer, tapi ini penggunaan teknologi digital. Jadi kalau kita menggunakan teknologi digital, maka itu masuk dalam digital literasi. Dan teknologi digital tersebut merupakan bagian dari teknologi elektronik. Ya. Kemudian di dalamnya ada hardware-nya, menyangkut software-nya. Penggunaannya digunakan oleh perseorangan untuk kepentingan pendidikan maupun kepentingan sosial atau kepentingan untuk hiburan di sekolah maupun di rumah. Nah, ini menurut NG ya, N. Kemudian pemahaman yang lain sekitar 5 tahun berikutnya ada lagi pendapat tentang digital literasi oleh Son N beserta kawan-kawan. Ini menyangkut kemampuan untuk menggunakan teknologi digital ya dalam level yang memadai, level untuk membuat, level untuk mengkomunikasikan alat tersebut, untuk melakukan kolaborasi dan melakukan pencarian dan melakukan evaluasi dalam masyarakat digital. Jadi masyarakat digital ini sudah membuat segmen-segmen yang menggunakan teknologi tersebut. Misalnya masyarakat digital, kita sebagai guru, kita sebagai mahasiswa pendidikan misalnya, itu suatu masyarakat digital. Kita sebagai misalnya pedagang, misalnya penjual, itu lain masyarakat digitalnya yang lain. Ya, itu yang dimaksud dengan digital literasi oleh Son et al. Dan ini menyangkut pada pengembangan knowledge and skills for using digital devices. Nah, bagaimana dengan pendapat di Indonesia mengenai digital literasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 bahwa literasi digital ini lebih merupakan teknik ya. Bagaimana menggunakan, bagaimana mengakses, bagaimana memilah-milah, bagaimana memahami dan menyebarluaskan informasi. Nah, ini pemahaman menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dari berbagai pendapat tersebut, nah, kata kunci dari yang ada tadi, dari segi manusianya, dari segi orangnya, dari segi personnya, bahwa literasi digital itu adalah sebuah kemampuan untuk menggunakan. Bisa juga berarti bahwa skill, keterampilan untuk menggunakan, atau understand, pemahaman, Anda paham apa yang Anda akan gunakan, teknologi yang Anda akan gunakan. Dan dari segi orangnya, ini ada akses, bagaimana kita mengakses, bagaimana kita membuat atau meng-create, bagaimana kita mengkomunikasikan dan bagaimana mengkolaborasikan
Misalnya mengkolaborasikan, kita membuat penelitian misalnya. Penelitian ada tempatnya di Bone, ada di Makassar misalnya, atau di luar Jawa, atau di luar Sulawesi, maksudnya di Jawa. Ketika kita menginginkan data-data tertentu dalam waktu yang bersamaan, kita bisa melakukan kolaborasi, penelitian kolaborasi, dan bisa dilakukan secara online. Nah, baik. Sekarang kita sudah memiliki pemahaman tentang literasi digital. Kita sudah memahami apa itu literasi digital. Dan di literasi digital ini terdiri atas 3 tingkatan. Ya, di literasi digital sendiri itu mempunyai 3 tingkatan. Mulai yang tingkatan yang pertama atau dasarnya literasi digital, ini menurut Mays dan Fowler, itu disebut sebagai kompetensi, ya, kompetensi digital. Kompetensi digital ini menyangkut ada beberapa hal, misalnya skills, keterampilan yang kita miliki untuk menggunakan perangkat kita. Kemudian ada konsep, apakah kita sudah memiliki konsep yang cukup untuk menggunakan perangkat digital tersebut. Kemudian pendekatan, apa pendekatan yang kita lakukan dalam menggunakan teknologi tersebut yang berhubungan dengan dunia digital. Kemudian attitude, sikap kita, apakah sikap kita dalam menggunakan teknologi tersebut, ya, sikapnya angin-anginan atau sikapnya, ya pokoknya sikap kita akan menentukan bagaimana kita menggunakan teknologi digital tersebut. Kemudian ini yang paling mendasar, yang level yang pertama. Kemudian ada level yang kedua, ini menyangkut penggunaan digital, ya, digital usage. Kalau kita sudah memiliki pemahaman yang cukup, memiliki skill yang cukup, memiliki kompetensi digital, maka itu kita bisa menggunakan digital usage, ya. Ini berhubungan dengan profesi kita, profesi sebagai guru, profesi sebagai dosen, profesi sebagai pedagang misalnya kalau ada pedagang. Dan digital usage ini lebih kepada problem solving. Kalau ada masalah, dia bisa membantu dalam hal problem solving. Dan peringkat yang ketiga, karena ini berjenjang levelnya, yaitu peringkat yang paling tinggi yang disebut sebagai digital transformation. Nah, digital transformation ini kita sudah bekerja, kita sudah melakukan hal-hal yang inovasi, kita melakukan hal-hal yang kreatif. Tapi syaratnya inovasi tersebut ini harus memiliki digital competence, baru bisa melakukan inovasi-inovasi atau model-model pembelajaran yang lain dari yang lain misalnya, atau model-model pengajaran yang lain dari yang lain. Ya, saya mencontoh satu persatu, mulai dari level yang pertama yang disebut sebagai digital competence. Contohnya misalnya, kita finding information on the web. Ketika kita mencari informasi, kemudian kita membuka website. Nah, ketika Anda melakukan itu, Anda sebenarnya sudah mempunyai yang namanya digital competence, dalam hal ini skills. Oke. Kemudian ketika Anda ingin mengetik atau mengerjakan tugas, saya kira di sini tidak ada masalah, ya. Kita menggunakan Microsoft Word misalnya. Dan kalau usia-usia seperti Anda, saya kira no problem. Usia-usia yang masih segar, kalau dalam hal mengetik tidak ada masalah. Tetapi ada hal yang misalnya guru-guru yang ingin menjadi pejabat misalnya, atau ingin menjadi kepala sekolah, ada tesnya. Tesnya itu, salah satu tesnya yaitu digital competence gitu. Apakah Anda bisa mengetik? Itu aja. Hal yang sangat sangat simple. Bagaimana Anda mau mengirim surat kalau Anda tidak bisa mengetik di Microsoft Word misalnya? Kemudian kompetensi digital yang lain ada yang disebut sebagai communication electronic communication. Bagaimana kita menggunakan perangkat digital kita untuk melakukan komunikasi.
Kemudian ya biasa di sini kalau wajahnya misalnya wajah saya pasang, kemudian saya melakukan selfie, kemudian saya buat menggunakan software, wah kelihatannya seperti Tom Cruise. Kemudian saya sebarkan. Nah, ini menyangkut manipulation of digital image. Ya, saya yakin ada di sini yang pandailah memodifikasi wajah yang pas-pasan sehingga menjadi yang luar biasa gitu. The use of spreadsheet, misalnya kalau kita mau ada hitung-hitung di Microsoft Excel contohnya, melakukan presentasi seperti ini, kalau bisa melakukan presentasi, maka Anda sesungguhnya sudah ada kompetensi digital yang Anda miliki, dan ada banyak hal tentang digital competence, termasuk main game. Kalau Anda fasih bermain game, Anda sebenarnya memiliki kompetensi digital, terutama skillnya. Nah, saya pindah kepada yang kedua ya, bagian yang kedua, yaitu digital usage. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa digital usage ini lebih pada profesi kita, membantu kita dalam menjalankan profesi kita. Oleh karena itu, digital usage ini difokuskan pada bagaimana kita bisa memecahkan masalah dengan menggunakan digital literasi. Oke, dan peringkat yang paling tinggi dalam digital literasi, level of digital literasi, yaitu yang disebut sebagai digital transformation ya. Nah, ini bisa diperoleh ketika kita bisa melakukan transformasi, ketika kita sudah bisa melakukan inovasi. Kemudian stimulate significant change within the professional knowledge domain of the personal and social context. Nah, apa syaratnya untuk melakukan transformasi? Yang pertama, diperlukan secara kritis, ya, baik secara individu, baik secara grup. Apa maksudnya refleksi secara kritis? Ya, kita memikirkan, kita membayangkan ke depan alat yang kita gunakan ini akan seperti apa efeknya. Kalau kita pergunakan ini, kira-kira bagaimana? Itu berpikir secara kritis, dan bisa juga menilai pada saat digunakan terjadi seperti ini misalnya, sehingga kalau kita menggunakan pada masa yang akan datang, maka kita bisa menggunakan cara yang lain. Nah, pertanyaannya, kita sudah mengetahui digital literasi ada 3 tingkatan. Kita sudah mengetahui kompetensinya, skills. Terus bagaimana caranya untuk melakukan inovasi pembelajaran dengan menggunakan digital literasi. Nah, hal yang pertama kita harus pahami dulu bahwa kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang dosen misalnya, atau calon guru, yang harus kita lakukan yaitu kita harus aktif dulu. To be active user of digital technologies. Anda dulu menggunakan berbagai macam perangkat digital sebelum melakukan inovasi penggunaan teknologi tersebut. Dan penting yaitu kita harus memiliki apa yang disebut sebagai kompetensi digital. Nah, kompetensi digital Anda sudah tahu tadi. Salah satunya ada unsur skills-nya ya. Dan sebelum produk atau inovasi pembelajaran kita luncurkan, kita buat, kita harus memahami dulu ada 2 konsep yang
Pasti ada, pasti kita temui. Yang pertama ada yang disebut dengan mode sinkronaus. Ya, yang disebut sebagai sinkronos, ya sinkron pada saat waktu yang sama. Ya, misalnya saya atau Pak Wahyu misalnya melakukan perkuliahan dengan menggunakan Zoom misalnya. Saat ini pula mahasiswa Pak Wahyu itu mendengarkan penjelasan secara real time. Jadi waktu yang bersamaan, jadi sinkronos. Jadi kalau alat yang kita bisa gunakan sinkronos misalnya Zoom, kemudian Google Meet seperti yang disebutkan tadi. Kemudian ada beberapa alat atau aplikasi yang intinya pada saat yang bersamaan kita lakukan interaksi. Kemudian ada pula yang disebut sebagai asinkronos, kebalikan dari sinkronos, artinya waktunya tidak sama. Ya. Misalnya Ibu Rahma misalnya memberikan materinya tadi malam, tapi mahasiswanya mengakses tadi pagi hari ini. Jadi waktu interaksinya itu tidak bersamaan. Jadi itu yang disebut sebagai asinkronos. Banyak, misalnya kita menggunakan virtual classroom, misalnya Google Classroom misalnya, atau Nicenet, atau Easy Class, ada berbagai macam virtual classroom yang kita bisa gunakan untuk mode seperti ini, asinkronos. Dan untuk sinkronos dan asinkronos ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau asinkronos karena sifatnya langsung real time bisa dilihat, ini biasanya berat di ongkos. Ya, karena videonya sendiri, kalau semua mahasiswa mengaktifkan videonya itu akan menambah beban, ya, beban pembayaran. Kemudian untuk asinkronos ini lebih murah ya dibanding dengan sinkronos. Jadi kita membuat pilihan yang mana yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Nah, ini yang terakhir, ini salah satu contoh untuk melakukan inovasi terhadap proses belajar atau proses mengajar. Nah, ini dalam satu mata kuliah ini saya berikan contoh pada kasus di tadris bahasa Inggris atau jurusan pendidikan bahasa Inggris misalnya, atau mungkin bisa juga jurusan yang lain. Ada mata kuliah namanya mata kuliah listening, ya, atau menyimak atau mendengarkan. Selama ini mata kuliah listening yang kita pelajari materinya itu berasal dari materi yang sudah jadi, ya. Maksudnya bukunya sudah jadi, kemudian disertai dengan audio filenya, sehingga Bapak dosen, Ibu dosen tinggal mempelajari sedikit baru kemudian memberikan ke mahasiswanya. Dan yang dipelajari pula itu nama-nama misalnya Mr. Brown, Johnny misalnya, ya. Nama-nama itu yang akrab di telinga kita. Nah, ini salah satu inovasi, karena salah satu tujuan pembelajaran bahasa itu bagaimana kita menggunakan bahasa secara secara nyata, real life conversation misalnya kalau percakapan. Nah, artinya yang kita pelajari itu sebaiknya bahasa yang nyata, bahasa yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Atau kalau di sini ada authenticity fokusnya autentik. Dia berada pada engagement theory kalau saya ambil di sini. Jadi apa maksudnya? Materi-materi kita bisa ambil dengan materi-materi yang real, yang nyata, yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Kalau materi yang dari buku itu conversation-nya, percakapannya itu disetting, ya, dibuat di studio seolah-olah nyata, padahal tidak nyata, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita bisa menggunakan misalnya podcast, misalnya. Podcast itu banyak yang mempublish percakapan yang real, direkam, kemudian dipublish di podcast. Nah, kemudian untuk merancang proses pembelajaran, karena kita ini kita menggunakan teknologi, maka
Ini berada pada teori yang disebut sebagai konstruktivis pedagogi. Ya, ada hal-hal unsur-unsur dalam konstruktivis pedagogi yang kita bisa ambil. Kemudian dalam merancang inovasi kita, karena ini adalah kita menggunakan teknologi untuk membantu kita dalam mengajar misalnya. Ini termasuk konstruktivisme. Bagaimana kita mendapatkan sendiri hal-hal dari apa yang kita selidiki misalnya. Itu intinya konstruktivisme. Nah, karena kita akan merancang kuliah yang namanya listening, maka kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di internet misalnya, namanya Web 2.0 tools. Alat ini ciri-cirinya bisa digunakan secara gratis, tidak perlu membayar, tidak perlu copyright, walaupun selama ini prinsip kita right to copy. Ada yang seperti itu, artinya ya kita mempunyai hak untuk mengcopy walaupun itu sudah copyright. Nah, ini ciri-ciri Web 2.0 tools. Nah, alat yang digunakan bisa 3, misalnya podcastnya ini sumber yang akan kita dengarkan, tapi kita perlu menyesuaikan siapa yang akan kita ajar. Misalnya kalau mahasiswa kita ada embel-embel Islamnya, Institut Agama Islam Negeri, maka kita bisa memasukkan materi-materi yang ada unsur-unsur Islamnya, ya. Kemudian NiceNet ini sebuah virtual classroom, tapi sekarang mungkin sudah tidak sebagus yang dulu, karena sudah banyak yang virtual classroom yang lebih bagus. Di NiceNet, di ruangan, di kelas real class seperti ini ada interaksi, ya, interaksi antara guru ke murid, interaksi antara murid ke guru, interaksi antara student to student, dan interaksi kelas ke sumber-sumber pembelajaran. Nah, di NiceNet pun itu ada interaksi seperti itu. Jadi interaksi yang ada di luring sama dengan interaksi yang ada di daring. Luring luar jaringan, daring dalam jaringan, ya. Kemudian blog. Nah, blog ini alat yang digunakan untuk melakukan misalnya critical thinking, atau membuat bagaimana kita melakukan secara kritis apa yang kita lakukan. Nah, ini kita bisa tulis di blog. Nah, untuk memproses alat ini menjadi suatu produk, kita menggunakan pendekatan instructional design. Ya, hal-hal yang ada dalam instructional design kita gunakan untuk merancang produk kita, ya. Dan produk akhirnya disebut e-listening, ya. Dan di produk ini e-listening kita bisa belajar bahasa Inggris. Materi yang kita dapatkan adalah materi yang memang real life conversation, memang betul-betul nyata dan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita mahasiswa tadris bahasa Inggris, ada unsur-unsur Islamnya, kita juga mendengarkan hal-hal yang ada unsur-unsur Islamnya, diambil dari podcast. Dan inilah produknya, e-listening for Islamic Higher Education. Nah, ini adalah dari bagaimana kita membuat inovasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dengan menggunakan digital literasi. Saya kira itu untuk sementara itu yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Ya, thank you. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak atas pemaparannya yang sangat detail. Saya juga masih ingat NiceNet, waktu itu saya masih semester 5 atau 7 dan diberikan pemaparan mengenai NiceNet, dan salah satu hal yang cukup baru menurut saya, karena selama ini kita tidak pernah tersentuh dengan aplikasi-aplikasi online semacamnya. Dan juga saya ternyata baru ngeh bahwa ternyata digital usage itu berbeda dengan digital competence. Saya baru tahu. Selama ini saya merasa bahwa saya kira digital competence itu sudah yang paling tinggi, Pak. Ternyata
sudah ada sebenarnya juga digital usage dan digital transformation. Ya, dan juga selain aplikasi ini beberapa hal yang pernah saya rasakan, contohnya Canvas juga, dan entah itu bisa diaplikasikan di kampus kita, tapi sepertinya prosesnya juga sangat bagus. Dan jika memang memungkinkan, saya nanti akan bertanya kepada Bapak apakah ada kemungkinan aplikasi tersebut atau aplikasi semacamnya bisa diimplementasikan di kampus kita tercinta selama pandemi ini. Ya baik, selanjutnya sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Bapak atas kesediaannya.